Hah? Iron Head? Apa ini? Kau bersekutu dengan bocah dari perguruan Aju Dragon. Aku ragu kau sudah merencanakannya. Ide siapa ini? Kurasa rumor bahwa pimpinan faksi Crimson Tiger sedang terluka itu pasti palsu. Ucap ketua faksi Great Bear ke Iron Head. Hei, bengkak nomor 1. Ku beritahu satu hal ya. Kami bukan lagi sekte Iron Head. Terang Iron Head ke ketua pertama faksi Great Bear. Apa kau bergabung dengan Crimson Tiger? Mustahil. Orang keras kepala sepertimu mau tunduk padanya. Saut ketua pertama faksi Great Bear merespon ucapan Iron Head. Kami sekarang anggota sekte New Life. Ungkap Iron Head lagi ke ketua faksi Great Bear. Hah? Nama konyol macam apa itu? Saut lagi sang ketua Great Bear. Kami memutuskan untuk mempelajari ilmu bela diri dengan benar agar bisa menjadi pendekar bela diri sejati. Kami tidak mau lagi meminta pajak keamanan tanpa alasan. Terang lagi Iron Head ke ketua faksi Great Bear. New Life ya? Ucap ketua faksi Great Bear dengan nada suara yang bergetar. Lelucon yang sangat lucu. Lanjut ucap ketua faksi Great Bear sembari telah mengeluarkan energi internalnya. Bajigur, apa Gyoryeokdo sekuat ini? Bukankah levelnya ini hampir sama dengan pimpinan faksi Crimson Tiger? Pikir Iron Head setelah mengetahui kekuatan asli dari ketua pertama faksi Great Bear itu. Iron Head, apa kau tahu apa yang terjadi ketika tikus yang lahir di selokan mencoba pergi ke tempat yang bersih? Mereka akan... Seketika, ucapan ketua Great Bear itu pun terhenti karena disela cepat oleh Iron Head kembali. Hentikan omong kosongmu. Kau mau bilang mereka akan diajar sampai selesai karena mereka kotor? Kau saja yang berakhir sana. Aku dan teman-temanku akan terus menyesali perbuatan kami dan berusaha menebusnya. Kami akan bekerja sangat keras dan hidup selayaknya manusia. Ucap Iron Head dengan sangat percaya atas keyakinannya itu ke ketua faksi Great Bear. Aku tidak tahu siapa, tapi dia sudah menjejalkan pemikiran sampah ke dalam benakmu itu. Ku selesaikan kau duluan, setelah itu akan ku selesaikan orang yang membuatmu jadi begini. Balas ketua pertama faksi Great Bear itu ke Iron Head. Itu tidak akan terjadi, sahut Wiji Cheon menyela ucapan ketua faksi Great Bear itu. Iya, karena yang akan selesai hari ini adalah kau, sahut juga Iron Head ke ketua Great Bear sembari berlindung di belakang Wiji Cheon. Bajigur, kau terlalu meremehkanku, teriak ketua Great Bear sembari dengan cepat melompat menyergap Wiji Cheon dan Iron Head. Kalian pikir kalian berdua saja cukup untuk menghentikanku? Lanjut ucap Gyoryeokdo dan telah melesatkan sabetan teknik pedangnya ke Wiji Cheon dan Iron Head. Tetapi sabetan itu dapat dihindari mereka berdua. Dasar tikus god. Umpat lagi Gyoryeokdo sembari dengan cepat kembali melesatkan sabetannya ke Iron Head. Dengan sekuat tenaganya, Iron Head pun menahan sabetan teknik Gyoryeokdo itu. Sulit dipercaya kau mampu menangkisnya. Apa kau sungguh belajar bela diri? Ucap Gyoryeokdo ke Iron Head. Apa? Katanya mau membelah kelapakku jadi dua, sahut Iron Head sembari terjatuh setelah menahan sabetan teknik dari ketua Great Bear tadi. Kalau aku tidak mempelajari teknik Heavenly Resonating X dari Kapten Baik, aku pasti sudah berakhir, gumam juga Iron Head di dalam benaknya. Kalau kau tidak mau berakhir dengan tenang, maka akan aku cincang kau secara perlahan. Jangan salah paham, salah Wiji Cheon sembari juga menyergap Gyoryeokdo. Namun dengan sigap, Gyoryeokdo dapat menahan sergapan dari Wiji Cheon. Tetapi dengan sangat cepat, Wiji Cheon telah merubah gerakan teknik pedangnya. Kemudian, pergerakan Wiji Cheon telah berpindah ke posisi yang lain. Dengan sorot mata yang sangat tajam, Wiji Cheon pun kembali menyergap sang ketua faksi Great Bear itu dengan tekniknya. Bajigur, bocah geblek. Umpat lagi Gyoryeokdo sembari menghindar dari sabetan teknik milik Wiji Cheon. Kala itu, sejenak Wiji Cheon kembali mengingat kejadian sebelum ia bertemu dengan ketua pertama faksi Great Bear itu. Dan Wiji Cheon, kau akan berdebat melawan Gyoryeokdo sendirian, ucap Suryong memberikan tugas kepada Wiji Cheon. Mendengar tugas itu, sontak Wiji Cheon dan Sang Wong sedikit kaget karenanya.
Sementara itu ekspresi Soyu yang juga ada di sana kala itu terlihat sedikit iri mendengar tugas yang didapat Wiji Cheon. Guru, kemampuan Wiji Cheon memang luar biasa, tapi akan terlalu sulit baginya berdebat melawan master bela diri sendirian, ucap Sang Wong mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Wiji Cheon. Lalu cobalah untuk tidak mengakhiri siapapun, tapi buatlah mereka menyerah, lanjut ucap Suryong ke Wiji Cheon tanpa mengubris kekhawatiran Sang Wong. Mendengar ucapan Suryong itu, sontak saja keempat murid Suryong yang lain yang juga berada di sana pun sangat kaget dibuatnya. Apa kau tahu kenapa aku memintamu melakukan itu? Lanjut lagi ucap Suryong ke Wiji Cheon tanpa memperdulikan ekspresi dari keempat muridnya yang lain. Ya, guru memintaku agar tidak goyah pada suara pedangku kan? Ucap Wiji Cheon menanggapi ucapan Suryong. Benar, kau harus berlatih mengendalikan rasa hasrat menghabisimu. Kau harus bisa menghentikan pedangmu, meski di depanmu ada orang yang memang pantas untuk itu. Baik, guru baik. Aku akan mencoba untuk tidak mengakhiri siapapun, jawab Wiji Cheon ke Suryong. Kembali di situasi saat ini, terlihat Wiji Cheon seperti kewalahan berdebat melawan Gyeonggi-do, sang ketua pertama faksi Great Bear. Ternyata hal yang sama berlaku juga dengan Gyeonggi-do. Ia pun sepertinya merasa kewalahan juga berdebat melawan Wiji Cheon. Bocah bajigur, kau mau bercanda di depanku? Ucap Gyeonggi-do ke Wiji Cheon. Ah, kelihatan jelas kalau aku sedikit mengalah ya. Mau bagaimana lagi? Aku sudah berjanji pada guru kalau aku tidak akan menyelesaikan orang. Mendengar ucapan Wiji Cheon yang polos itu, seketika saja Gyeonggi-do pun menjadi sangat kesal karenanya. Bocah bajigur, ku selesaikan kau, teriak Gyeonggi-do sembari menyabetkan kembali tekniknya ke Wiji Cheon. Tetapi terlihat Wiji Cheon masih mampu menghindari semua teknik yang Gyeonggi-do lancarkan ke dirinya. Setelah aku terbiasa dengan gerakannya, aku jadi bisa melihatnya dengan jelas, gumam Wiji Cheon sembari menghindari teknik dari Gyeonggi-do. Tiba-tiba hasrat mengakhiri Wiji Cheon berbisik di hatinya agar menyelesaikan Gyeonggi-do. Tidak, aku tidak akan mengakhirinya, ucap Wiji Cheon melawan bisikan hasratnya itu. Karena orang seperti dia bahkan tidak pantas diselesaikan olehku, lanjut ucap Wiji Cheon sembari mengeluarkan teknik miliknya untuk melumpuhkan Gyeonggi-do. Seketika dengan sangat cepat teknik Wiji Cheon itu pun menyergap ke arah Gyeonggi-do. Benar saja, dalam sekejap terlihat lengan Gyeonggi-do pun terlepas. Dan seketika itu juga perdebatan mereka berdua pun berhenti. Mana mungkin aku kalah dari seorang bocah, ucap Gyeonggi-do yang tidak percaya dirinya telah dikalahkan Wiji Cheon. Di mana adik-adikku? Apakah sudah mengakhiri mereka sebelum datang ke sini? Ucap lagi Gyeonggi-do bertanya ke Wiji Cheon. Mereka mungkin masih hidup. Guru kami meminta kami untuk tidak mengakhiri siapapun kalau bisa, jawab Wiji Cheon. Guru, diakah yang merencanakan semua ini? Tanya lagi Gyeonggi-do ke Wiji Cheon. Tiba-tiba hasrat mengakhiri Wiji Cheon berbisik kembali, sehingga membuat ekspresi Wiji Cheon berubah menjadi bengis. Kenapa kalian menyakiti orang lain sampai segitunya? Ucap Wiji Cheon balik bertanya ke Gyeonggi-do. Menyadari akan hal itu, seketika tubuh Gyeonggi-do menjadi gemetar karena takut. Nak, dengar baik-baik, yang kuat memangsa yang lemah. Itu hal biasa, wajar, seperti kau yang membuatku menjadi kacau balau begini. Para sampah yang bertingkah sok pahlawan itu, apa kau tahu betapa menjijikannya orang-orang dari faksi ortodok? Ucap Gyeonggi-do ke Wiji Cheon. Dia langsung bereaksi. Mungkin dengan begini aku bisa membuatnya jatuh pada godaan iblis dalam dirinya, pikir Gyeonggi-do yang ternyata menyadari sikap dari Wiji Cheon. Kau yang sudah tahu caranya jadi orang munafik, lanjut ucap Gyeonggi-do ke Wiji Cheon sehingga membuat hasrat jahat Wiji Cheon pun semakin kuat menggoda dirinya. Hentikan, sahut Wiji Cheon sembari menahan hasratnya. Melihat kondisi Wiji Cheon yang seperti itu, Gyeonggi-do pun tertawa kecil di sana. Aku suka tatapanmu itu. Kau mau mengakhiriku? Ucap lagi Gyeonggi-do memancing hasrat Wiji Cheon lagi. Hentikan,
sahut Wijicheon dengan tubuh yang bergetar karenanya. Tapi kalau kau mengakhiriku, kau akan jadi orang sepertiku. Lanjut lagi ucap Gyeoryode ke Wijicheon. Seketika dengan cepat Ironhead menyalah ucapan Gyeoryode yang berusaha menggoda hasrat Wijicheon. Diam bajigur, teruslah bicara. Akan kulebarkan congormu, teriak Ironhead ke Gyeoryode. Ironhead, hanya karena aku kehilangan satu lengan, kau pikir aku sudah kalah darimu? Sahut Gyeoryode ke Ironhead yang mencoba menghentikan godaannya. Tidak, Gyeoryode, aku tidak akan mengakhirimu, ucap tiba-tiba Wijicheon ke Gyeoryode. Benar, bocah ortodok, kalian selalu bertingkah munafik, sahut Gyeoryode yang menyangka Wijicheon terjebak akan rayuannya. Tetapi seketika itu pun ucapannya terhenti. Aku diberitahu kalau aku boleh melakukan apapun selain menyelesaikanmu. Lanjut ucap Wijicheon sembari menyeringai bengis ke Gyeoryode. Mendengar ucapan Wijicheon seperti itu, seketika saja Gyeoryode menjadi sangat takut karenanya. Guruku mengajarkan pada kami untuk mengajar para bajigur yang tidak mau sadar sampai mereka berharap untuk berakhir saja. Lanjut ucap lagi Wijicheon ke Gyeoryode. Mendengar lagi ucapan Wijicheon dengan ekspresi yang seperti itu ke arahnya, itu semakin membuat Gyeoryode menjadi sangat ketakutan. Setelahnya, Wijicheon tertawa kecil tetapi menyeramkan ke Gyeoryode. Lama-kelamaan, tawa Wijicheon malah semakin lebih menyeramkan, sembari bersiap menyabet Gyeoryode. Melihat itu, Gyeoryode pun menjadi sangat takut, sampai-sampai ia tersungkur di depan Wijicheon. Selesai. Tidak, jangan selesai. Tapi selesailah, ucap Wijicheon berulang-ulang mengajar Gyeoryode. Beberapa saat setelahnya, terlihat Wijicheon sedikit kelelahan sehabis meluapkan hasrat terpendamnya ke Gyeoryode. Hei, apa kau tidak apa-apa? Sapa Ironhead bertanya ke Wijicheon. Iya, jawab Wijicheon dengan ekspresinya yang kembali menjadi anak yang polos lagi. Hampir saja aku mengakhirinya, tapi aku berusaha keras menahan diriku karena ingat perintah guru baik, ungkap Wijicheon dengan polosnya ke Ironhead. Oke, kerja bagus, sahut Ironhead yang seketika menjadi takut ke Wijicheon setelah melihat hasil dari hasrat Wijicheon yang terlepaskan ke Gyeoryode. Sesaat kemudian, ekspresi mereka pun menjadi rileks dan sedikit santai setelahnya. Kau sudah berusaha keras menahan diri, mulai sekarang kau pasti bisa lebih baik lagi, ucap Ironhead yang bangga ke Wijicheon. Terima kasih, sahut Wijicheon merespon ucapan Ironhead ke dirinya. Kita kembali Ahsam, ucap lagi Ironhead memberi instruksi ke temannya. Iya, Ironhead, sebelah sini juga hampir selesai, jawab Ahsam ke Ironhead. Oke, ayo pergi, ucap Ironhead mengajak Wijicheon pergi kembali ke markas mereka. Tetapi tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri mereka berdua. Seketika itu juga Wijicheon merasakan tekanan hasrat mengakhiri yang sangat pekat di sekitarnya. Dengan refleks, Wijicheon mendorong Ironhead menjauh darinya. Lalu seketika itu juga Wijicheon melepaskan tekniknya ke arah tekanan hasrat tersebut yang berada di belakangnya. Reaksi yang bagus, ucap orang itu sembari dengan mudah menahan sabetan teknik Wijicheon dengan menggunakan satu telapak tangannya saja. Ternyata ia adalah pimpinan utama dari faksi Crimson Tiger yang sudah keluar dari latihan tertutupnya. Bocah, kau pernah mempelajari pedang kematian ya? Tapi kenapa kau menahannya? Bukan begitu caranya menggunakan teknik pedang kematian, ucap ketua dari faksi Crimson Tiger itu ke Wijicheon. Dengan sigap, Wijicheon mundur menjaga jarak darinya dan langsung bersiap kembali dengan kuda-kudanya. Aku tahu kau tidak bisu. Berapa banyak orang yang harus ku selesaikan sampai kau mau bicara, ucap lagi ketua faksi Crimson Tiger itu ke Wijicheon. Aku sadar kalau aku harus bisa mengendalikan pedang kematian sesuai keinginanku, jawab Wijicheon. Aku tidak tahu siapa yang mengajarimu, tapi itu omong kosong, sahut ketua faksi Crimson Tiger menanggapi jawaban Wijicheon. Bocah, biar aku ajari bagaimanakah pedang kematian yang sesungguhnya. Jadilah muridku, lanjut lagi ucap pemimpin faksi Crimson Tiger itu ke Wijicheon.